Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wasil darsana tafadhal ikra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Nabi rahimahullah, "Ia syahidun." Jika ia menghendaki, ia akan membinasakan kalian. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wa ya ayyuhal dan merendahkan dengan yang lain, saudaraku, menggantikan kalian, maka Allah mengadanya dan qadirun, dan Allah atas itu berkuasa atasnya. Ya, ayat yang sangat agung yang perlu kita renungi terus-menerus. Iyasha yudhibukum ayyuhan nas. Jika Dia Allah menghendaki, niscaya menghilangkan kalian semuanya, mematikan kalian semuanya, membinasakan kalian semuanya. Ini seakan-akan isyarat ini. Kalian hai manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, dan itu menurut kebutuhan kalian sendiri untuk menegakkan syariat Allah yang cocok untuk kalian. Tetapi kalau kalian tidak mau dan Allah ingin menggantikan kalian dengan kaum yang lain, sangat mudah bagi Allah. Iyasha yudhibukum ayyuhan nas. Siapa yang diajak ngomong? Seluruh manusia. Perhatikan, jangan melihat yang ngomong saya. Allah bicara kepada kita semuanya. Kalian itu siapa sih? Kok nyomongin amat? Ada seorang artis, nggak usah saya sebutkan namanya. Dulunya pakai jilbab, kemudian melepas jilbabnya. Sebetulnya kalau melepas jilbabnya terserah dia, Allah nggak butuh juga kan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika ngomong, kalau kita sudah damai, sudah bahagia dengan tanpa agama, kenapa harus cari agama? Komunis itu udah, ateis itu. Allah nggak butuh kepada Anda. Kita semuanya kalau nggak mau beribadah kepada Allah, nggak mau ngaji, nggak mau menghafali Quran, nggak mau berjuang, Allah butuh kita? Enggak. Allah nggak butuh sujud kita wala rukuk kita. Dan Allah mampu wayati di akhirin, mendatangkan makhluk yang lainnya. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Surat apa itu? Surat Akhir Muhammad. Kalau kalian berpaling, wa in tawallaw yastabdil qauman ghairakum. Allah menggantikan kalian kaum yang lainnya. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian mereka modelnya tidak seperti kalian itu. Kalau surat apa? Kalau surat At-Taubah, illa tanfiru yu'adzibkumullahu 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu. Kalau kalian enggak mau berjihad, enggak mau berangkat perang, enggak mau berjuang, Allah mengazab kalian azab yang pedih. Kemudian Allah gantikan kaum yang
Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Ini yang ngomong Allah kan? Siapa Allah yang maha kaya, yang maha sempurna, yang kita membutuhkannya dan dia tidak membutuhkan kita sekarang. Wa kana Allahu ala dzalika qadira. Dan Allah sungguh mampu dalam berbuat demikian. Ini ayat yang bikin takut ya. Siapa sih kita? Kalau kita nggak mau berjuang, Allah nggak butuhkan kita. Ya, terus. Karena yuridu, siapa yang ingin bi'amalihi dengan amalnya, thawab dunia, pahala dunia, inda Allah, maka di sisi Allah thawab dunia wal akhirah, pahala dunia dan akhirat. Liman awadahu, untuk siapa yang menginginkannya. La inda ghairihi, tidak ada selainnya, pahala itu ahadamu, maka tidak meminta seorang dari kalian Al-akhas yang lebih rendah, Wahala dan hala bo'yao bahasanya apa? Hala alangkah ya indahnya dan anak indahnya. Wahala minta yang lebih tinggi berikhlas lahu, dengan ikhlas padanya, haitsukana matlabahu la yujad illa idah, ketika permintaan yang dicari, matlabu yang dicari tidak dapat dikecuali darinya, maka Allah semakin basirah, dan Allah akan mendengar. ini juga sama. Man kana yuridu bi amalihi, siapa yang ingin dari amalannya thawabat dunia, pahala dunia. Siapa yang hafalannya hanya untuk duniawi biar dikatakan hafid. Siapa yang dakwahnya biar dikatakan pejuang. Kok rendah amat sih? Kalau urusannya dunia nggak ada apa-apanya ya. Di Saudi Arabia sedang digencar-gencarkannya penangkapan. Bahkan mantan putra mahkota pun diturunkan kemudian ditangkap. Orang terkaya atau termasuk terkaya yang sedunia klaim dia nomor 2, nomor 3, ditangkap, diambil seluruh hartanya, kemudian dipenjara di hotel, suruh tidur di lantai, nggak ada apa-apanya kalau sudah begitu. Maka yuridu sawabat dunia, siapa yang ingin pahalanya dunia terlalu rendah. Karena apa? Fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Mintalah dunia dan akhirat dari Allah. Ini semua yang kita amalkan insya Allah untuk akhirat dan dunia dapatkan. Jangan sampai kita menginginkan amalan kita untuk dunia. Apa kata Allah? Siapa yang hafal berkaitan orang yang amalannya, belajarnya untuk dunia. Dalam surat Hud ayat 15-16 bunyinya gimana? Man kana yuridul hayatad dunya wazinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya,
dirugikan. Tetapi ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa, tetapi mereka itu tidak mendapatkan dari akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, antur yang mereka lakukan, wa batilum ma kanu ya'malun, dan batal apa yang mereka kerjakan. Dalam surat Syura, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu bihaqqi, siapa yang ingin ladang akhirat kami tambah padanya. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib, siapa yang ingin ladang dunia dapat tapi akhirnya enggak dapat. Ikhlaskanlah niat kita. Mari kita ikhlaskan semua niat kita supaya dunia dan akhirat mendapatkannya. Cirinya apa? Cirinya kalau ingin akhirat, istiqomah. Cirinya apa kalau orang ingin akhirat? Tidak menggantungkan kesolehannya atas pengawasan manusia. Jadi nggak perlu diawasi ustaz, udah soleh duluan. Ini bukan karena supaya ustaznya istirahat ya. Jadi kalau soleh nggak perlu diawasi ustaz, dia sudah soleh. Dan antara di pondok kita sama, jangan berubah ya. Yang sholat jamaah tetap sholat jamaah, yang ngaji tetap ngaji ya. Tidak ada istilah apa? Balas dendam. Balas dendamnya apa? Nonton TV. Ada nggak yang nonton TV? Balas dendam nonton TV ketika liburan? Masih ada? Atau balas dendamnya internet habis-habis? Atau balas dendamnya tidur? Kalau balas dendam makan silakan ya. Ya, hendaklah kita ikhlas, cirinya ada istiqomah. Baik. Wa kana Allahu sami'an basira. Dan Allah Maha mendengar dan melihat isi hati kita. Ya. Sungguh orang yang ingin akhirat, apakah rugi di dunia? Orang yang ingin akhirat di dunia enggak? Man amila shalihan min dzakarin aw wa huwa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi dunia tidak boleh jadi tujuan, tapi dapat bonus. Dunia itu tidak boleh dijadikan tujuan. Insya Allah dunia nggak usah jadi tujuan pun, kalau orang niatnya akhirat dapat. Tapi kalau niatnya dunia, maka dia hanya dapat dunia, nggak dapat akhirat. Apa kata Allah? Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha thumma. Nah, thumma apa? Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam. Dikasih tapi kemudian masuk neraka jahannam. Wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'ya. Siapa yang akhirat kemudian mengejar akhirat, berusaha. Wa sa'ala sa'ya fa ulaika kana sa'yuhum masykura. Semuanya itu usahanya diterima kasih oleh Allah. Ya, lanjutin 135. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamin, jadilah kalian para pekerja, qawmin para pekerja bil qisti qadiran bil amri dengan adil, syuhada'a saksi-saksi bil haq dengan benar, lillahi
untuk Allah, hanya untuk Allah semata, walaupun kan syahadatu persaksian itu ala anfusikum atas kalian, qasyadu alaika, maka bersaksilah atasnya bi an tuqiru, dengan kalian mengaku bilhaqi, dengan benar, wala takumumu, dan janganlah kalian menyembunyikannya, atau ala walidaini wal aqrabin, atau atas kedua orang tua, ibu bapak, wal aqrabin, kerabat, iyahum, jika itu al-masyhud alaihi, yang dipersaksikan atas. Al-masyhud alaihi artinya yang menjadi saksi, yang diberikan saksi yang memberatkan. Yang diberikan saksi yang memberatkan atasnya. Waniyan kaya atau fakiran atau fakir, Allahu a'la bima, maka Allah lebih mengetahui dengan keduanya. Minkum, dari kalian, wa a'lamu bima sholihihima, dan lebih mengetahui kemaslahatannya. Ya. Fala tattabi'ul hawa, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu bisyarikum, dalam persaksian kalian, bi'antuhabu wali, dengan condong, dengan lebih condong kepada yang kaya dari jauh, untuk agar mereka ridho, al-fakir rahmatan lahu, atau fakir karena kasihan kepadanya. Allah ta'dilu, dengan tidak dengan antak dulu artinya Allah ta'dilu, dengan kalian tidak berbuat adil. Allah ta'dilu, dengan kalian tidak berbuat adil. Ta'dilu an melenceng dari kebenaran. Wa intabu, dan apabila kalian merubah persaksian, wa fi qiraah, dan dalam suatu qiraah talu bihaqil waw, dengan menghilangkan waw, al-ula yang utama takhfifan untuk meringankan bacanya. Meringankan bacaan. Auto itu atau berbalik atau enggan, ada dari penunaiannya, pelaksanaannya. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, kana bima ta'maluna khabira, atas apa yang kalian kerjakan itu maha teliti. Fajazikum bi, maka akan membalas kalian. Ya, subhanallah, ayat-ayat ini ayat-ayat yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Apalagi kalau kalian terjun ke dunia politik atau ke dunia bisnis, menemui masalah-masalah yang perlu diobati dengan ayat ini. Coba kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang dikasih nikmat iman, syukurilah nikmat itu. Atau wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, buktikan iman kalian dengan cara apa? Kunu qawwami. Jadilah kalian orang-orang yang tegak, atau orang-orang yang menegakkan. Menegakkan apa? Bil qist, menegakkan keadilan. Kita hidup di dunia untuk menegakkan keadilan. Syuhada lillah, sebagai saksi untuk Allah. Sebagai saksi untuk Allah, walau ala anfusikum, walaupun memberatkan diri kalian. Ala anfusikum artinya apa? Walaupun persaksian itu merugikan diri kalian. Artinya kalau kita salah, bilang salah. Benar korupsi, ya udah, kalau korupsi ya saya korupsi gitu. Jadi nggak usah dikejar-kejar karena kemari ya. Ya kalau kita salah bilang apa? Walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri Anda sendiri. Walaupun nanti yang nama kafir nggak apa-apa, tapi kalau dalam masalah kejujuran, walau ala anfusikum. Awil walidain, subhanallah. Walaupun kadang-kadang kita katakan iya orang tua saya yang salah. Atau wal aqrabin,
Ya kan, kalau ke Tomah itu kerabatnya bila Tomah kan. Untuk itu di sini, walaupun Anda mengatakan iya, saudara saya yang salah, Anda katakan gitu. Kata Allah, iya pun kalau yang terpaksa yang Anda berikan persaksian yang memberatkan dia itu Bonian kaya, karena kaya nanti supaya kalian nanti berduit dari dia sehingga bela dia, jangan. Au faqiran, atau karena fakir, karena miskin Anda ingin bela dia, jangan. Wala miskin wala kaya, kalau kaya jangan cari muka dia, kalau miskin jangan kasihan sama dia. Karena apa? Kalaupun yang salah itu fakir atau kaya, apapun fallahu aula, Allah lebih berhak kalian bela. Fallahu aula bihim wala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu dalam berbuat keadilan. Artinya jangan Anda kalau mengikuti hawa nafsu Anda tidak berbuat. Wa intalu, kalau sampai Anda merubah persaksian, autoridu, atau Anda tidak mau memberikan persaksian, berpaling untuk tidak memberikan persaksian yang benar, apa? Fa innallaha bima ta'maluna basira. Sesungguhnya Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah melihatnya. Masalahnya apa? Persaksian itu neraka atau surga? Ya. Maka kalau ngasih persaksian yang dusta, ya. Kalau ngasih persaksian yang dusta, namanya apa? Sumpah itu ada apa? Ada 3. Al-yaminul munaqidah. Sumpah yang mu'tabar, yang diakui, yang dinilai. Yaitu manakala kita sumpah untuk yang akan datang. Ada yamin, ada al-yaminul ghamus atau al-yaminul kadhibah. Sumpah yang palsu atau sumpah yang al-ghamus itu yang apa? Menenggelamkan ke neraka. Yang ketiga lahul yamin, sumpah yang sendagul. Artinya di sini jangan sampai Anda memberikan persaksian, memberikan sumpah yang palsu untuk membela yang salah. Ya, karena apa? Allah tidak ada benar untuk dibela. Ini kalau dalam politik banyak nggak? Ya. Gara-gara pokoknya apa? Kamu sendiri dibela. Dan hati-hati Anda semuanya yang nanti yang mungkin masuk ke dunia hukum, jadi pengacara, haram membela yang salah. Ya. Kalau bela yang apa? Yang benar. Jadi di sini wajib memberikan persaksian siapapun orangnya, dan harus benar siapapun yang jadi korbannya. Ya, jadikanlah ini sebagai apa? Sebagai karakter kita untuk selalu berkata jujur, berkata adil dengan lawan atau lawan. Ya, terus. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang yang beriman, bahwa orang iman, tetaplah di atas iman, billahi kepada Allah, Rasuli dan Rasulnya, dan kitab alladzi nazzala ala Rasuli. Nazzala ala Rasuli. Kitab alladzi nazzala ala Rasuli, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Quran yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat dalam Al-Quran, dan kitab alladzi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Ala Rasul di mana Rasul? Ala Rasul di mana betul? Mana kita tapi qiraah bil bina maqul fil wa fi qira'atin bil bina lil fa'il.
Wal kitabil ladzi ini jadi apa namanya? Tafsir Jalalain itu pakai qiraah yang baik. Maka wal kitabil ladzi unzila min qabl. Kan gitu ya. Maka dalam qiraah beliau mengatakan wa anzala. Bisa dipahami? Kalau bina lil maf'ul apa? Unzila. Kalau bina lil fa'il anzala. Ya, terus. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka ia adalah sesat-sesatnya kesalahan dan jauh dari hak, yaitu dari kebenaran. Ya, Allah. Coba, iman itu bisa hilang nggak? Maka karena iman itu bisa hilang, Allah ingatkan lagi nih, pentingnya memahami arkanul iman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya Allah. Hei orang-orang beriman, berimanlah. Kok sudah iman, kok sudah iman lagi nih? Hah? Karena kita tahu iman naik, banyak turunnya tuh bedanya. Banyak turunnya. Iman itu bertambah dan berkurang, banyak berkurangnya itu bertambahnya. Maka dia itu ya ayyuhalladzina amanu aminu, berimanlah. Komitmenlah dengan iman. Aminu billah. Beriman kepada Allah. Iman kepada Allah supaya ditambah, maksudnya apa? Iman dengan kekuasaan yang mutlak sehingga Anda jangan sampai putus asa karena Allah tak mampu segala-galanya. Iman dengan penguasaan Allah sehingga kita tidak lengah. Iman dengan janji Allah sehingga kita tidak tergiur dengan bisikan setan. Iman kalau Allah mampu menolong kita tetap berjihad. Wa rasulihi, dan iman kepada Rasulnya, bahwa Rasul telah menyampaikan Islam secara sempurna, maka kita terima Islam secara sempurna, kita amalkan secara sempurna, dan kita sampaikan kepada generasi berikutnya secara sempurna. Al-kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan beriman dengan Al-Qur'anul Karim. Imanlah terhadap keagungannya, imanlah terhadap kemuliaannya, untuk diamalkan dan direnungi, disebarluaskan, ditegakkan nilai-nilainya. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan berimanlah kepada kitab sebelumnya. Kemudian kata Allah, "Faman yakfur billah", siapa yang kafir kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, faqad dalalan ba'ida, sesat yang jauh. Nah, pertanyaan, gimana sesat yang jauh? Kita lihat nih. Kalau orang sudah nggak percaya kemenangan Allah, apa yang bisa diharapkan? Kalau orang sudah nggak percaya dengan Allah, kan berarti tidak mengharapkan apa? Pahalanya, kan? Tidak takut terhadap desanya, kan? Kira-kira apa yang ngerem dia dari berbuat maksiat? Nggak ada. Apa yang kira-kira mendorong dia untuk melakukan kewajiban? Nggak ada. Baik. Kalau orang kafir dengan malaikat, nggak yakin kalau dia diawasi malaikat kanan kiri. Tidak yakin ya, bahwa malaikat mencatat perbuatannya. Maka sesat yang sapanya yang jauh sekali. Kalau kafir dengan Rasul gimana? Nggak akan menerima ajaran Allah, kan? Dan ini yang terjadi. Maka kenapa komunis? Kemudian hasil daripada komunis, apa yang terjadi?
orang bilang ingin membela rakyat. Perhatikan ya. Orang katanya ingin membela, katanya partai rakyat kecil. Tetapi ngomongnya hari akhirat hanya ramalan. Perhatikan ya. Ada satu partai yang selalu ngomong kami ini partai rakyat kecil, benar nggak? Tetapi ngomongnya apa? Iman dengan hari akhirat adalah sekedar ramalan. Itu loh ideologi tertutup. Apa ideologi tertutup? Hak dan batil. Islam maksudnya. Dan mereka selalu berbicara kehidupan setelah kematian seakan-akan mereka melihatnya, mereka meramal. Ya Allah, kan berarti nggak beriman dengan apa? Hari akhir. Maka apa yang terjadi sekarang? Semua BUMN jual. Yang ngomongnya lucu, rugi BUMN, maka dijual. Padahal nggak mungkin rugi BUMN. Kenapa rugi? Karena dikorupsi. Jalan tol habis diresmikan langsung dijual. Bandara-bandara dijual. Ini kira-kira mau kemana negara ini? Mengerikan sekali nggak? Di mana letak untuk rakyat kecil? Nggak ada. Perhatikan. Maka kata Allah, orang yang tidak beriman dengan kiamat, orang yang tidak beriman dengan surga, orang yang tidak beriman dengan Rasul, tidak beriman dengan Quran, nggak ada petunjuk sama sekali. Faqad dhalla dhalalan jauh sekali. Kesesatannya sangat-sangat jauh dan sulit diharapkan untuk kembali kalau Allah tidak menghendakinya. Ya, terus. Sudah ada belum? Terusin, ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati Musa wa Harun dengan Musa dan mereka orang Yahudi kemudian menjadi kafir dan iman dengan menyembah patung sapi. Kemudian beriman kepada setelahnya. Kalau dia kembali dengan bisa melakukan kemudian akhirnya bertambah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang bertahu yang firman Allah tidak akan melawan mereka ma'amu'ani apa yang mereka jadikan atasnya dia tidak musamikan dan tidak menunjukkan kepada mereka dalam wali-wali hak dan kepada kebenaran. Ya, ini sebetulnya ayatnya untuk umum siapa saja. Tapi kemudian ditafsirkan oleh Imam Suyuti sebagai salah satu bentuk kekufuran orang-orang Bani Israil. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman dengan Nabi Musa, yaitu Yahudi maksudnya. Tapi kemudian summa kafaru, setelah iman dengan Nabi Musa kemudian kafir. Kafirnya apa? Musyrik, nyembah sapi. Sebetulnya kafir mereka lebih daripada itu ya. Kurang ajar sama siapa? Nabinya. Sama Nabi Musa kan kurang ajar gak? Mamanya apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi sana sama Tuhan Musa. Itu kurang ajar gak itu? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami gak beriman denganmu sehingga kami lihat Allah di mata kepala kita. Aitum makafaru. Kemudian summa amanu, kemudian beriman, tobat. Tapi summa kafaru, kemudian kafir lagi dengan Isa bin Maryam. Yahudi kan ingin membunuh Isa. Memang ingin membunuh Isa, cuma diselamatkan oleh Allah. Summa zdadu kufra, kemudian tambah kufurnya Nabi Muhammad. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Allah enggak akan mengampuni dosanya. Artinya matinya mati murtad ya. Ini lihat. Kita jangan lihat orang lain, ya, lihat diri kita. Benar enggak? Kita alhamdulillah
udah ngaji baik. Jangan sampai ngaji baik-baik kemudian kelakuannya kayak kelakuan orang yang nggak ngaji. Bener nggak? Ini juga kufur ya, walaupun kufur apa? Kufur apa? Nikmat. Ingat. Seperti apa? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Yang menyembelih, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin siapa? Hafiz Quran. Ibnu Muljim. Jadi ternyata banyak orang-orang yang hafiz Quran kalau enggak kemudian belajar iman, pelihara iman. Dulu kan seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, ya. Ada seorang hafiz Quran ikut perang, tapi kemudian jatuh hatinya dengan wanita Nasrani ya, dari Romawi. Ngirim surat ingin ketemu. Kata perempuannya, enggak, saya tidak ada tempat untuk Anda kecuali Anda masuk Kristen. Ya Allah, masuk Kristen. Tahun berikutnya lewat teman-temannya, dia di atas. Namanya Ahmad. Ahmad, di mana Quranmu? Ahmad, di mana imanmu? Di mana jatuh? Jawabnya apa? Lupa semua. Kecuali 2 ayat. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul. Nanda semuanya. Sungguh pondok tidak bisa memberikan jaminan. Sungguh Allah belum ngasih jaminan kepada kita. Maka hendaklah kita ikhlaskan belajar, dan ketika kita sudah lulus, jaga diri kita masing-masing, benar gak? Paling-paling kalau ustaz cuma doakan saja untuk dirinya dan santri-santrinya, tetapi yang bisa menjaga hati kita hanyalah Allah. Kemudian kita untuk selalu kembali kepada Allah. Jangan sampai terjadi semacam ini ya, beriman kafir ya. Itu yang sering terjadi kadang-kadang politik kutu loncat. Mana yang kira-kira apa? Ya, ketika di partai Islam, kemudian loncat lagi partai sekuler, ya. Kemudian pindah KTA, ya. Pindah atau tanda anggota, masuk kepada partai kafir, dukung kafir lagi. Ada nggak itu? Tampak nggak? Dukung Ahok mati-matian gitu kan? Loh kok bolak-balik itu gimana? Jangan sampai, ya, jangan sampai. Kita nggak perlu sebut orangnya lah, dan banyak begitu. Tetapi yang penting, apapun di kita masing-masing adalah kita jaga iman kita. Ya. Terakhir kali, silakan ayat ke 138, 139 langsung dibaca. Akhbir ya Muhammad, Akhbir ya Muhammad, kepada Muhammad, al-munafiqin pada munafik dan lahum, bahwasanya bagi mereka ada iman, ada yang pedih, waliman, pedih, mukliman, pedih, wa ada yaitu ada neraka. Alladzina yang pada orang al-munafiqin, ya ini i'rabnya ini sebagai badal alladzina ini. Ya. Yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin itu yang mukminin dari selain orang mukmin. 5 Ya tawahhamun. 5 yatawahhamuna fi kitabullah. 3 Karena apa-apa yang ya tawahhamun apa? Mereka sangka. Karena apa yang mereka sangka dari mereka dari perbuatan. Ayat pertama, apakah yang ingin kita telah bisa indahu dari sisi mereka bisa perbuatan istimhamika sebagai istimhamika yaitu yaitu indahu tidak didapati dari sisi mereka karena semuanya kalau itu untuk Allah semuanya. Dunia wala di dunia akhirat wala
yanaluha la yanaluha illa awliya. Tidak mendapatkannya kecuali para wanita. Baik. Walinya siapa? Wali Allah. Ya, tidak mendapatkan izah dari Allah kecuali walinya. Perhatikan ya. Ini ayat ini berkaitan dengan zaman sekarang banyak sekali. Basyiril munafiqin. Basyir itu aslinya apa? Kabar gembira. Berikanlah kabar gembira orang-orang munafikin. Bi anna lahum 'adzaban alima. Bagi mereka adab yang pedih itu gimana? Artinya apa? Ledek mereka. Mereka ingin cari kenikmatan. Azab pedih mereka. Alim. Alim dengan alim beda enggak? Ya. Ulama dengan ulama beda enggak? Ya. Maka kalau bilang dia seorang alim, jangan seorang alim ya. Kalau seorang alim artinya seorang yang pedih ya. Nyakitin ya. Ulama itu berarti orang-orang yang menyakiti. Tapi kalau ulama orang yang berilmu. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alim. Perhatikan Allah kasih nama apa? Munafik. Kabarilah orang-orang munafikin dengan azab yang sangat pedih. Siapa? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Wali nggak usah diterjemahkan wali aja kan? Wali itu artinya apa? Wali murid artinya apa? Yang ngurusi murid. Wali kelas yang ngurusi kelas. Wali amr penguasa. Kan ada wali amr kan? Uli amri kan? Wali amr apa? Berarti pemimpin ya. Jadi yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali. Apa wali? Akrab. Apa wali? Pelindung. Apa wali? Kekasih. Apa wali? Pelindung. Apa wali? Pemimpin. Di sini masuk semua enggak? Teman akrab juga enggak boleh. Pelindung juga enggak boleh. Pemimpin enggak boleh. Benar enggak? Jadi jangan sampai kita dikecoy sama orang bilang apa? Wali itu artinya bukan pemimpin. Namanya apa? Teman. Loh, teman aja nggak boleh kok, masuk pemimpin boleh? Iya. Kalau pelindung nggak boleh, pemimpin juga pelindung kan? Jadi orang yang mengambil orang kafir sebagai pemimpin adalah munafik. Ayabtaguna indahumul izzah. Biasanya kenapa? Cari prestisius. Jadi apa tim suksesnya? Ahok nanti biar apa? Jadi punya posisi di sana. Ya. Cari izzah. Izzah itu apa? Prestisius. Asli izzah itu apa? Semua yang diinginkan ada, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Mereka ingin mencari fasilitas-fasilitas untuk prestis hidupnya. Ayat tahun namun izzah kata Allah, fa innal izzata lillahi. Sesungguhnya endingnya semua kemuliaannya milik Allah, dan semua yang mendukung orang kafir di dunia dan akhirat akan hina-hina di hadapan Allah. Nanti kita lihat mereka fid-darqil asfali, dalam neraka yang paling rendah. Alhamdulillah sudah isya, dan ini merupakan pelajaran yang luar biasa. Iya, kita belajar wanita tapi belajar tegas ya. Suratnya surat apa? An-Nisa. Tapi apa? Tegas. Jadi surat wanita aja tegas, apalagi surat laki-laki ya. Jadi kalau wanita aja udah berani tegas kayak gini, laki-laki nggak tegas, banci dia. Ya, begitu. Terima kasih. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamu mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.